secara jurnalisnya secara pribadi itu lebih cenderung kepada pembelaan terhadap agama masing-masing. Saya mendapatkan informasi hanya dari masjid misalnya, dan teman-teman Kristen hanya mendapatkan informasi hanya dari gereja saja. Dan itu kemudian mereka mengintimidasi kita untuk harus menyebutkan apa yang mereka mau. Kami tidak bisa menyebutkan secara profesional bahwa ini secara etik tidak boleh, ini tidak boleh, dan ini tidak boleh. Secara etik kami tidak bisa melakukan itu semua. Kami benar-benar adalah, saat itu adalah masa gelap, sangat gelap buat kami sebagai jurnalis. Dan secara pribadi saya sebagai jurnalis merasa, karena sebelumnya saya bekerja di Makassar. Makassar adalah sebuah kota di Sulawesi Selatan, di mana saya tumbuh menjadi jurnalis yang idealis di sana dan menyampaikan secara etik. Saya mau belajar bagaimana menjadi jurnalis yang baik dan benar. Tapi ketika saya pulang ke kampung saya dan saya menjadi jurnalis di Ambon, tempat saya lahir, semua itu saya terpaksa lepaskan. Saya tidak bisa menjadi profesional. Sorry. I feel that better. One of my friends is dying. One of my friends is dying because dia mencoba untuk profesional. Dan itu sangat menyakitkan. Karena secara profesional kami tidak bisa melakukan pekerjaan kami dengan baik. Karena taruhannya adalah nyawa. Sorry. Ini membuat saya mengingat kembali apa yang terjadi saat itu. Selanjutnya kemudian kami beruntung karena Aliansi Jurnalis Independen pada saat itu melihat bahwa kami sudah tidak bisa lagi diselamatkan jika tidak ada yang menyelamatkan. Saya sangat bersyukur ketika kemudian teman-teman Jakarta, teman-teman jurnalis di daerah lain melihat bahwa kami harus diselamatkan. Kami tidak bisa begini karena korban akan terus berjatuhan. Tahun 2001 mereka datang dan mengajak kami jurnalis Islam Kristen duduk bersama dalam satu tempat dan membahas ini, bahwa media adalah penyebab utama konflik terus berlangsung. Jika kami tidak bisa menahan diri untuk tidak terlibat secara perasaan terhadap agama kami masing-masing. Itu yang terjadi. Kami tidak bisa saling berbicara saat itu di ruangan itu. Kami tidak bisa saling berhadapan dan melihat dan saling berbicara. Karena kami curiga. Kami saling curiga. Saya tidak percaya terhadap teman-teman saya yang Kristen, sebaliknya mereka juga tidak percaya kepada saya. Karena terbukti dari pemberitaan media yang milik kami. Tahun 1999 itu hanya ada satu media, Suara Maluku. Suara Maluku berada di wilayah Kristen. Sebelum konflik mempekerjakan jurnalis Islam dan Kristen. Tahun 99 itu kemudian 2001 karena akses yang sulit, Suara Maluku kemudian terpecah menjadi dua. Jawa Post Group mengambil inisiatif untuk membangun Ambon Express di wilayah Muslim, di mana saya bekerja.
di Ambon Express, kemudian terbit bersamaan dengan Suara Maluku juga terbit pada saat itu, dan seluruh wartawan di Ambon Express adalah Muslim dan seluruh wartawan yang ada di Suara Maluku adalah Kristen. Sehingga itu berlangsung lama sekali hingga tahun 2002, baru kemudian muncul banyak media seperti Siwa 5 beberapa mingguan, dan di Muslim ada satu media lagi bernama Suisma. Sisanya adalah TVRI milik pemerintah, RRI milik pemerintah, dan semuanya berada di wilayah Kristen. Untuk bisa membuat ada keberimbangan berita saat itu oleh pemerintah, TVRI dan RRI milik pemerintah dibuatkan kantor alternatif di wilayah Islam, sehingga teman-teman jurnalis RRI dan TVRI bisa juga melakukan laporan beritanya dari media mereka masing-masing yang berada di kantor mereka di Muslim dan Kristen. Tapi tetap saja akses informasi dan datanya sangat minim dan tidak bisa secara jelas menyampaikan itu. Ya, kembali ke Aji. Kemudian Aji mengumpulkan kami dalam sebuah tempat di mana kami bisa saling berhadapan, tapi tetap saja perasaan tidak senang, curiga dan sebagainya itu tetap ada. Lalu untuk melepaskan perasaan itu kami kemudian diajak ke Bogor di Jawa Barat untuk bisa lebih relax ya, berhadapan satu sama lain. Karena kalau tetap di Ambon mungkin agak sulit, karena kami masing-masing masih tetap berpegang pada perasaan kami terhadap agama kami masing-masing. Kemudian dibawa ke Bogor, pertemuan pertama, dan melahirkan collective home atau kami sebut rumah bersama. Sulit memang menumbuhkan rasa percaya, tapi itu perlahan-lahan bisa. Aji tidak punya dana banyak saat itu, tapi kami bersyukur mereka menyiapkan dana untuk bisa membangun rumah bersama itu. Dan hanya dengan satu komputer di satu ruangan kecil, saat itu mereka membangun dari sebuah ruangan yang sederhana, sebuah tempat yang sangat sederhana dari triplex. Dindingnya terbuat dari triplex. Satu persatu teman-teman mulai datang. Sorry. Satu persatu teman-teman mulai datang, yang Muslim dan Kristen. Ketika kami kembali dari Bogor, mulai membangun rumah bersama ini dengan peralatan apa adanya, karena semuanya hancur. Sulit mendapatkan bahan bangunan saat itu, karena memang sulit untuk bisa membangun secara permanen. Aji hanya menyewa sebidang tanah kecil untuk bisa membuat collective home itu buat kami. Hanya ada satu komputer di sana dan satu line telepon untuk bisa mengakses internet, dan kami bisa mengirimkan berita. Saat itu yang datang dari Jakarta untuk cover berita-berita hanyalah TV-TV nasional yang besar seperti RCTI, SCTV saat itu. Itu pun mereka tetap kesulitan untuk mengakses, dan rumah bersama inilah ada tempat di mana mereka bisa mendapatkan informasi secara jelas dari Islam dan Kristen. Karena teman-teman Muslim, Islam dan Kristen bergabung di situ, kemudian kami bisa saling berbagi. Jika misalnya saya salah menuliskan berita, mereka bisa mengkoreksi. Sebaliknya dengan perasaan yang mulai ada rasa percaya, itu kemudian saya juga bisa bertanya kepada mereka jika mereka melakukan kesalahan dan seterusnya. Kami berdiskusi untuk bisa melahirkan, mempublikasi sebuah berita saja. Kami harus berdiskusi panjang sebelum akhirnya berita itu kami buat. Itulah sebenarnya awal dari rekonsiliasi Islam dan Kristen. Jauh sebelum pemerintah Indonesia, pemerintah Maluku menciptakan rasa damai untuk kami. Sebagai jurnalis, sebenarnya kami adalah orang paling berjasa terhadap konflik Maluku untuk bisa diredam.
Karena media adalah ujung tombak sebenarnya pada saat itu. Media menjadi awal sebuah konflik bisa berakhir atau tetap berkelanjutan jika kami mau. Dan ketika kami mau, itu terjadi. Kami mau untuk menunjukkan bahwa kami bisa profesional dan kami bisa melepaskan sekat agama kami. Dan kami berhasil melakukan itu. Pelan-pelan, memang sangat sulit untuk kami menulis berita fakta. Intimidasi terjadi. Tapi kami terus saja, continue terus saja. Dan lebih mengedepankan sisi humanis dari peristiwa-peristiwa perang yang terjadi. Itulah kenapa ada peace journalism yang kemudian dibawa Aji untuk kami pelajari. Mereka mengajar kami bagaimana membuat berita yang lebih mengedepankan apa yang disebut peace journalism daripada membuat berita yang memprovokasi. Di situ kemudian kami melakukan investigasi sebelum kami bisa menyebutkan bahwa ini berita ini benar atau tidak. Sebelum kemudian kami mempublikasikan, kami melakukan investigasi yang panjang dan hanya mengambil sisi-sisi humanisnya daripada kami menyebutkan angka-angka mati, berapa orang mati, berapa rumah hancur. Dan kami kemudian pelan-pelan menghilangkan itu, menghilangkan jumlah secara kuantitatif. Kami lebih mengedepankan kualitas dari berita itu untuk membuat orang menjadi damai. Dan lahirlah Maluku Media Center ini, di mana kami bisa tetap hingga sekarang 10 tahun sudah berlalu. Tapi sampai sekarang kami bisa mempertahankan Maluku Media Center yang buat kami sangat berjasa untuk perdamaian di Maluku. Sampai sekarang MMC sudah 4 kali merubah terjadi pergantian pemimpin dan tidak ada persoalan sama sekali dengan semua teman-teman mendukung yang namanya peace journalism daripada war journalism itu, karena kami menghadapi betul mengalami betul apa yang menjadi dampak dari jurnalisme perang, sehingga kami lebih cenderung pada peace journalism. Sampai sekarang pun tidak hanya kepada jurnalis yang pemula untuk kami ajarkan bagaimana membuat berita peace journalism, tapi juga kepada masyarakat kami mengajarkan bagaimana perasaan damai itu bisa tetap kami pertahankan. Kenapa? Karena hingga kini pemerintah Indonesia tidak mencari akar persoalannya. Itu kesalahannya. Mereka tidak mencari untuk menghilangkan betul-betul perasaan ketidaksukaan dan sebagainya, itu tidak mereka lakukan. Sehingga kami punya tugas besar sebagai jurnalis, sebagai masyarakat Maluku. Kami punya tugas yang sangat berat untuk tetap mempertahankan situasi damai yang ada. Di Maluku sendiri tetap ada pembatasan wilayah, Islam sendiri, Kristen sendiri, sampai sekarang, meski 10 tahun sudah berlalu. Dan itu bisa menjadi api dalam sekam, sewaktu-waktu bisa muncul kembali konflik yang sama jika kami tidak menjaganya. Mungkin itu. Dan terakhir, saya mengutip sedikit pernyataan dari Andreas Harsono yang menyebutkan bahwa ini foto-foto perang itu, orang lari dengan parang di mana-mana di jalan-jalan. Sulit untuk melakukan peliputan jika tidak bisa kami berada di wilayah yang berbeda. Andreas Harsono menyebutkan jurnalis should be a journalist first. Jurnalis harus mengedepankan sebagai jurnalis, dan dia harus meninggalkan semua perasaan keagamaannya, kebangsaannya dan sebagainya di rumah dan melakukan tugasnya sebagai jurnalis dengan sebenar-benarnya. Mungkin itu. Terima kasih.